Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofia Farudiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya dengan judul Rekonstruksi atas Modifikasi Tubuh Perempuan sebagai Objek Kekerasan Simbolik dan Produksi Kejahatan Cyber di Ruang Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan executive summary untuk bab 3 daripada penelitian saya. Yang pertama, bab 3-nya yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yakni adalah pendekatan penelitian. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, di mana fenomenologis itu artinya the meaning of several individuals of their life experience of a concept or a phenomenon. Dan pendekatan ini berlandaskan fenomenologis transendental, di mana suatu varian dari metode fenomenologis yang menitik beratkan pada prinsip approach, yakni sebuah upaya penyisihan terhadap asumsi, persepsi, serta peranggapan yang melekat pada diri sendiri. Lalu yang kedua yakni fokus penelitian, di mana fokus penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana rekonstruksi atas komodifikasi tubuh perempuan sebagai objek kekerasan simbol dan produksi kejahatan cyber di ruang digital. Di mana pada gambar yang telah peneliti buat, tubuh perempuan ini bisa dibilang banyak sekali terjadi yang namanya instrumen kuasa, produksi kejahatan cyber, kapitalisme digital, hingga kekerasan simbolik. Karena peneliti menyoroti makna standar kecantikan ataupun makna tubuh perempuan yang direproduksi di ruang digital menjadi instrumen kuasa yang melegitimasi cybercrime terhadap perempuan dengan menjadikan tubuh perempuan sebagai objek pengawasan, penilaian, dan komodifikasi dalam sistem kapitalisme digital. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data, yakni yang pertama ada observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang diteliti. Lalu yang kedua adalah wawancara, di mana peneliti menggunakan teknik purposeful sampling dengan memilih informan yang memiliki pengalaman langsung terkait dengan fenomena yang dikaji. Nah, hal ini sejalan dengan pendekatan fenomenologis, yakni the meaning of their life experience. Lalu yang ketiga adalah studi dokumentasi, di mana peneliti mengandalkan metode penangkapan visual, catatan deskriptif, dokumentasi di internet, termasuk foto dan video dalam proses penelitian ini. Lalu yang keempat adalah studi literatur, di mana peneliti membangun kerangka teoretik dengan menggabungkan temuan terdahulu dan mengidentifikasi celah riset sebelumnya untuk perbandingan penemuan temuan selanjutnya. Lalu di sini peneliti telah menganalisis informan penelitian yang akan peneliti wawancarai. Ada beberapa untuk saat ini, yakni ada Kak Anggi Pratiwi selaku beauty content creator, Kak Dieva Marsyanda beauty content creator juga, Kak Tiara Putri selaku beauty content creator, lalu juga ada Kak Yudia sebagai beauty content creator. Peneliti juga berusaha untuk dapat mewawancarai Kemen PPA ataupun Komdigi sebagai instansi terkait. Lalu selanjutnya teknik analisa data. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah melalui esensi daripada fenomena pada penelitian yang akan diteliti, di mana ada pengurungan ataupun epoch. Pengalaman perempuan ini akan diteliti terkait dengan tekanan tubuh perempuan di ruang ataupun di media sosial itu sendiri. Lalu ada pernyataan penting signifikan statement, di mana pengaruh media sosial terhadap persepsi tubuh perempuan dan kecantikan itu sendiri. Karena seperti yang diketahui bahwasanya persepsi tubuh perempuan pada ruang digital itu termasuk cukup sensitif, karena banyak sekali komentar-komentar yang justru lebih banyak menganalisis perilaku perempuan dibandingkan apa yang terjadi kepada mereka pada saat mereka menjadi korban terutama. Lalu yang ketiga adalah unit makna,
di mana peneliti mencoba untuk memaknai standar kecantikan digital, lalu yang kedua komodifikasi tubuh perempuan, yang ketiga pelecehan dan kasus cybercrime, lalu yang keempat kuasa patriarkial dan kapitalisme digital. Di mana unit makna ini untuk dapat mengetahui bagaimana sih rekonstruksi atas komodifikasi tubuh perempuan yang terjadi di ruang digital dan bagaimana produksi kejahatan cyber itu berlangsung. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah deskripsi tekstural, di mana perempuan merasa harus tampil ideal, mengalami tekanan visual hingga pelecehan karena tidak sesuai dengan standar digital. Melalui hal tersebut, peneliti akan bertanya kepada informan apakah mereka mengalami hal tersebut ataupun mereka mengalami hal yang berbeda, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah deskripsi struktural, di mana terdapat mekanisme kuasa yang bekerja melalui algoritma dan juga logika pasar, terutama di media sosial, yang melegitimasi kontrol sosial digital terhadap tubuh perempuan. Karena semakin banyak instrumen-instrumen ataupun komentar-komentar ataupun statement yang mengarah pada satu hal, maka akan terjadi yang namanya kebenaran secara masif, seperti itu. Lalu selanjutnya teknik triangulasi data. Nah, di mana teknik triangulasi itu ada 4 kan. Yang jadi Creswell ada data triangulation, investigator triangulation, teori triangulation ataupun methodological triangulation. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori triangulation. Kenapa peneliti menggunakan teori triangulation? Karena untuk mengaitkan penelitian dalam konsep cybercrime dan teori symbolic power untuk memahami permasalahan penelitian dengan menganalisis berbagai perspektif. Dari perspektif perempuan yang berada di media sosial yang mungkin mengalami kejadian tersebut, peneliti akan menganalisis bagaimana pemahaman mereka terhadap yang namanya rekonstruksi terhadap tubuh mereka, ataupun bagaimana kekerasan simbol dan produksi kejahatan cyber di ruang digital ini ternyata mulai masif adanya, seperti itu. Dalam hal ini, peneliti akan mengetahui bagaimana perspektif masing-masing informan yang tentu saja berbeda. Ada informan yang mungkin mengalami hal tersebut, tapi ternyata ada juga yang tidak mengalami hal tersebut. Nah, perspektif tersebut akan peneliti analisis dan juga peneliti rancang kemudiannya untuk dapat dijadikan bahan daripada bab 4 selanjutnya. Sekian penjelasan peneliti terkait bab 3. Peneliti berharap agar penelitian ini terus berjalan dan juga berkembang seiring waktunya dengan berbagai saran dan juga kritik yang akan diberikan. Terima kasih. Peneliti tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.